Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hemoroid atau wasir. Apa sih gejalanya dan bagaimana pengobatannya? Sebelum memulai, teman-teman bisa klik like, share, komen, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Baik, terima kasih. Dan saya juga bisa semangat untuk membagikan informasi kesehatan, informasi keperawatan, dan tindakan keperawatan lainnya. Langsung saja kita mulai dengan hemoroid, gejala dan pengobatannya. Apa itu hemoroid? Wasir, biasa kita sebutnya itu wasir ya teman-teman. Jadi bahasa medisnya itu adalah hemoroid, adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum. Jadi adanya itu di sini nih teman-teman ya, di anus ya, di anus, di usus besar ya. Jadi di bagian akhirnya ya, kalau bahasa kita itu rektum serta dubur atau anus ya kan. Wasir merupakan penyakit yang dapat menyerang segala usia ya, dapat menyerang segala usia, namun umumnya lebih sering menimbulkan keluhan pada usia 50 tahun atau lebih. Jadi keluhannya itu kurang lebih pada usia 50 tahun lebih, tapi wasir atau hemoroid ini dapat menyerang segala usia ya, dari kecil hingga dewasa. Di sini ada contohnya, ada hemoroid internal ya, ada hemoroid internal, ada hemoroid eksternal ya teman-teman ya. Lanjut, wasir atau hemoroid tidak selalu menimbulkan keluhan, tetapi bila keluhan muncul, penderita dapat merasa tidak nyaman dan gatal pada anus, serta muncul perdarahan lewat anus ya. Jadi tidak selalu menimbulkan keluhan, tapi kalau sekalinya ada keluhan itu ada rasa yang nggak nyaman ya di belakang ya, ada rasa gatal ya kadang-kadang ya, terus kadang-kadang juga ada perdarahan ketika BAB ya. Apa ini gatal ya, dikira cacing, ternyata pas dilihat atau kita raba ada benjolan, ada yang keluar ataupun ada yang masih di dalam ya. Itu bisa kita raba sendiri teman-teman, atau memang kalau perlu ya butuh bantuan orang lain untuk melihatnya, silakan ya, dalam persetujuan. Takutnya hemoroid atau wasir itu besar ya, dan harus segera ada tindakan. Terus ada dua jenis ambien atau hemoroid atau wasir, yaitu hemoroid internal dan eksternal. Pembuluh darah yang membengkak di dalam anus dan tidak terlihat dari luar disebut dengan hemoroid internal. Sedangkan pembengkakan yang terjadi di luar anus dapat lubang anus terasa lebih nyeri serta tampak dari luar disebut hemoroid eksternal. Jadi ada dua, yaitu internal di dalam dan eksternal itu di luar ya pembengkakannya. Hanya beda tempat saja namanya itu ya. Di bengkaknya di dalam dan bengkaknya di luar itu jenisnya jenis wasir ataupun jenis wasir atau hemoroid ya. Nah, wasir sendiri diklasifikasikan menurut derajat keparahannya. Pertama itu ada 4 ya teman-teman ya. Pertama itu stadium 4, stadium 1 atau derajat 1. Pembengkakannya kecil yang muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat di luar anus nih teman-teman ya. Jadi tidak terlihat, jadi internal masih ya. Jadi internal ya, pembengkakannya kecil di dalam ya, seperti pada gambar ya. Terus
Derajat kedua atau stadium kedua, pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar, termasuk kembali dengan sendirinya sesuai BAB, atau bisa menggunakan tangan atau jari nih teman-teman. Misalnya keluar nih ya ambeien ya atau anus hemoroidnya itu setelah BAB bisa dikembalikan lagi ke atas, itu bisa derajat kedua atau stadium kedua. Dan derajat ketiga atau stadium ketiga itu adanya satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung dari anus, namun bisa didorong untuk masuk kembali. Nah gitu ya, kayak tadi. Dan stadium 4 adalah benjolan besar yang menggantung dari anus dan tidak bisa didorong kembali. Ini yang harus ada tindakan operasi nih teman-teman. Ini stadium 4 ya. Nah, gejala dan pemicu wasir atau ambien adalah rasa gatal ataupun sakit di sekitar anus. Ya, kita sering garuk-garuk ya kalau lagi anus, kalau lagi hemoroid gitu ya. Dan adanya rasa sakit. Terus yang kedua ada perdarahan dari anus setelah buang air besar. Ketika setelah BAB ya, buang air besar dan ada darahnya, pendarahan ya. Terus juga hemoroid ya yang udah besar ya. Terus keluarnya lendir setelah BAB. Nah, itu berarti 3 gejala ya. 3 gejala dan pemicu wasir atau ambien itu adalah gatal, perdarahan di anus setelah BAB, dan lendir setelah BAB. Itu adalah 3 gejala dan pemicu wasir. Cara mengobati. Nah, ini cara mengobati dan mencegah wasir atau ambien atau hemoroid. Wasir harus segera ditangani agar tidak membengkak dan pecah atau terpuntir. Pengobatan bisa dengan cara satu, itu adalah pastinya menerapkan pola makan yang sehat ya. Jangan, maksudnya gimana ya, kalau wasir itu kan kadang-kadang kita suka sulit BAB ya, sembelit atau gimana gitu ya. Jadi harus menjaga pola makan dengan banyak serat biar BAB-nya lancar ya, buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak serat agar BAB-nya lancar ya, tidak mengedan. Nah, tidak mengedan ya ketika BAB. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi atau mengoleskan obat-obatan yang menggunakan salep wasir. Contohnya itu, nah ini saya bukan endorse ya teman-teman ya, ada namanya Haemokain, tuh isinya tuh lidokain, aluminium sokasetat, hidrokortison asetat, dan zinc. Nah, ada apa namanya itu, kortikosteroid lah gitu ya, kortikosteroid ya, ya. Dan juga untuk biar kita yang nggak sakit ya lidokain ini ya, bentar ya. Terus yang terakhir adalah menjalankan operasi pengangkatan wasir jika wasir disebabkan oleh susah BAB. Dengan obat pelancar BAB mungkin akan ditambahkan ya. Jadi sebelum operasi itu kita biasanya itu pasien dianjurkan atau diberikan obat pelancar BAB ya, biar kalau mau operasi itu perutnya kosong, dan wajib dipuasakan 6 jam sebelum operasi ya. Jadi kalau memang ini stadium 4 atau yang harus diangkat itu benjolannya, itu dilakukan tindakan operasi hemoroid ya gitu teman-temannya. Jadi namanya tuh tindakannya tuh hemoroidektomi, potongan hemoroid ya, pemotongan yang benjolannya itu. Nah teman-teman, itulah informasi dari saya untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe agar saya juga bisa terus memberikan informasi kesehatan dan semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Salam sehat, diners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.